Sharing pada hari ini akan Kak Noven beri judul Gantikan Kecemasan Anda dengan Damai yang dari Kristus. Ayat yang kita fokuskan diambil dari Mazmur pasal 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tahukah Anda bahwa domba tidak suka berbaring? Manusia sama seperti mereka. Jika Anda tidak memilih untuk memperlambat kegiatan Anda, Tuhan akan membuat Anda berbaring. Menjalani hidup dengan cara Tuhan berarti Anda meluangkan waktu untuk beristirahat. Ini bukan sekedar cara hidup yang tepat, tetapi satu-satunya cara sehat untuk hidup. Dari Mazmur pasal 127 ayat 2 yang mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan ingin Anda meninggalkan hasrat untuk berkeliaran, mengembara, atau menyimpang dari jalurnya. Kegelisahan menyebabkan kelelahan, lelah fisik, lelah emosional, lelah kejiwaan kita, dan lelah spiritual kita. Anda membutuhkan lebih dari tidur untuk menyembuhkan keletihan emosional dan spiritual. Salah satu nama Tuhan dalam bahasa Ibrani ialah Jehovah Shalom, yang berarti Akulah Tuhan damai sejahtera. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, gentar hatimu. Jika Tuhan menjanjikan Anda karunia damai sejahtera, maka Dia bersungguh-sungguh. Itu bukan sesuatu yang harus Anda perjuangkan. Itu bukan sesuatu yang pantas Anda dapatkan. Itu bukan sesuatu yang Anda minta. Itu merupakan karunia yang harus Anda pilih untuk diterima. Dan karunia itu ada untuk Anda hari ini. Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikutip dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Di sini Yesus mengajarkan, belajarlah pada Yesus. Apa yang dipelajari? Yaitu lemah lembut dan rendah hati. Sehingga jiwa kita bisa mendapatkan ketenangan. Ketenangan jiwa itu juga berbicara mengenai kita dapat beristirahat, tidak ngoyo,
bekerja mati-matian sehingga lupa kesehatan secara fisik, kesehatan secara emosional, kesehatan secara relationship atau hubungan dengan orang tua, dengan saudara kita, dengan keluarga, ataupun dengan teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Bahan perenungan: mempunyai damai sejahtera Allah tidak sama dengan hidup tanpa masalah. Sekali lagi, mempunyai damai sejahtera Allah tidak sama dengan hidup tanpa masalah. Bagaimana mungkin kita mendapat atau dapat memiliki kedamaian di tengah masalah kita? Bagaimana mungkin kita dapat memiliki kedamaian di tengah masalah kita? Kedua, tidur siang mungkin merupakan hal yang paling spiritual yang bisa Anda lakukan hari ini. Bukan berarti kita mengejar selalu dapat tidur siang. Ya, karena firman Tuhan juga berbicara pada Amsal, "Hai pemalas, belajarlah dari semut." Atau yang firman Tuhan yang berkata dalam Amsal juga, "Tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi sehingga kemiskinan datang menyerang." Yang patut kita renungkan, apa yang tengah menghambat Anda untuk dapat beristirahat, meski hanya sebentar? Bayangkan yang dikerjakan oleh orang-orang Jepang, walaupun kerja begitu crowded, mereka diberikan jatah untuk istirahat supaya otak mereka kembali fresh. Begitu juga dengan kita, sempatkan waktu untuk beristirahat di tengah kegiatan kita yang padat. Bahan perenungan yang ketiga, akuilah kepada Tuhan apa yang menyebabkan Anda terlalu banyak bekerja, supaya Anda menjadi sehat ketimbang menjadi stres. Yesus mengatakan bahwa ketika Anda mengikutinya, maka Dia akan meringankan beban Anda. Anda dapat beristirahat atau mengambil waktu tenang di dalam janjinya. Renungan ini diterjemahkan dari Daily Devotional by Rick Warren. Demikian sharing dari Kak Noven. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.